hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan begitu ya sebelum membuat perjanjian pisah harta. Lalu juga mungkin ini dampaknya sendiri ke rencana keuangan keluarga untuk jangka panjang sebetulnya akan seperti apa sih, Ci Olive? Apakah ini akan menjadi lebih baik atau mungkin tergantung dari hal-hal apa saja yang akan dipisah? Kalau Ci Olive melihatnya seperti apa? Oke, jadi kalau misalnya sebelum kita bikin prenup udah pasti harus kesepakatan. Karena kalau bikin prenup kan harus ada pria dan juga wanitanya. Nah yang paling susah itu kan nemuin kesepakatan ya. Apalagi kalau menikah biasanya urusannya nggak berdua doang. Ke mertua, ke calon mertua, ke orang, even ke orang tua kita sendiri gitu. Jadi memang komunikasi itu adalah yang paling penting. Yang kedua adalah harus open minded juga gitu ya, terkait memang ini beneran dibutuhkan atau enggak sih. Kalau sekiranya dua-duanya memang punya penghasilan sendiri atau juga memang dua-duanya misalnya punya harta bawaan dari keluarga atau nantinya berpotensi gitu nerusin usaha keluarga. Ya ini kan harus diobrolin kan bareng-bareng. Jadi yang paling penting yang perlu disiapin sebelum terjadinya prenup itu adalah kesepakatan, yaitu komunikasi dan juga open minded. Lalu apakah ini bisa berpengaruh terhadap pengaturan keuangan gitu ya, baik jangka pendek dan juga jangka panjang? Menurutku kalau sudah setuju buat prenup pasti udah diobrolin dulu nih keuangannya berdua gitu. Nah kalau tidak salah di dalam perjanjian prenup itu sendiri ada pasal yang mengatur terkait ongkos dan biaya ya Bu Melinda. Betul, ongkos dan biaya. Justru dengan adanya prenup itu bisa makin menegaskan peran suami sebagai pencari nafkah. Nah di situ juga bisa kita tuangkan gitu, kira-kira berdua ini kesepakatannya bagaimana? Apakah si suami mengambil alih seluruh tanggung jawab keuangan di dalam keluarga, artinya adalah 100% gitu ya, misalnya biaya keuangan keluarga dan juga anak-anak ditanggung oleh si suami, atau misalnya karena dua-duanya punya penghasilan, oke, bagi deh gitu ya misalnya, tapi suami kontribusinya berapa persen atau si istri kontribusinya berapa persen gitu. Jadi lebih jelas. Kan kadang banyak juga generasi muda kita, aku ada ngobrol beberapa sama teman-teman ya yang usianya sekarang lagi mau menikah. Mereka setabu itu untuk kayak nanya ke pasangannya, nanti mau kasih aku uang bulanan berapa. Even yang bahkan yang cowok-cowok juga aku tanya kayak, kamu nanti mau kasih uang bulanan berapa ke suami kamu, ke istri kamu. Mereka pun jawabannya kurang firm gitu. Mungkin dengan adanya prenup ini jadi bisa enak gitu ngobrolnya di depan. Jadi si istrinya juga nanti tengah jalan nggak perlu nggak enak lagi untuk nagih uang bulanan gitu kan. Iya, jadi artinya memang mulai dibiasakan untuk mengkomunikasikan sesuatu yang memang ini sebetulnya penting ya. Betul. Membahas berapa penghasilannya, lalu juga membahas ingin memiliki gaya hidup seperti apa, apakah pasangan kita punya hutang, lalu mungkin juga untuk tidak tabu juga membahas ya mengenai berapa penghasilan itu agar kita bisa setting expectation-nya orang kan, kita bisa tahu begitu seperti apa harapan gaya hidup yang diharapkan mungkin oleh salah satu pasangannya. Bu Melinda membahas tadi yang apa yang disampaikan oleh Ci Olive begitu ya, ini sebetulnya memang memberikan dampak utamanya mungkin kepada pengelolaan keuangan begitu ya, perencanaan keuangan di kedepannya. Sebetulnya dalam perjanjian pisah harta ini, hal-hal apa saja sih yang bisa diperjanjikan ya? Apakah ini hanya semata-mata harta kekayaan saja atau mungkin ada hal-hal lain yang sebetulnya bisa diatur di dalam perjanjian pisah harta atau perjanjian pernikah ini? Di dalam perjanjian pisah harta atau prenup maupun postnup, maka detik ketika ditandatangani perjanjian pisah harta tersebut, harta dan hutang terpisah. Pertama-tama itu. Kedua, kewajiban seorang suami untuk menafkahi keluarga. Sampai anaknya dewasa, sampai anaknya bisa bekerja, sampai anaknya mandiri. Ketiga, mengenai kekuasaan seorang istri. Kekuasaan seorang istri di situ diberikan kuasa untuk mengelola hartanya sendiri. Tanpa harus minta persetujuan dari seorang suami. Keempat, ketika terjadi perpisahan meja dan tempat tidur, itu barang-barang yang dipegang oleh si pemakainya menjadi milik si orang yang memakainya, yang menggunakannya. Termasuk perhiasan berarti ya Bu? Iya. Termasuk perhiasan, termasuk benda bergerak yang digunakan, misalnya sepeda, motor, mobil. Ingat hukum benda ya. Siapa yang menggunakan dia adalah pemiliknya. Begitu juga benda yang digunakan si para pasangan pada saat terjadinya perpisahan meja dan tempat tidur tidak diperhitungkan kembali, maka itu adalah mereka yang menjadi miliknya mereka. Itu. Dan untuk merasa aman itu adalah anak ya. Anak itu kalau terjadi apa-apa sudah jelas pembagian harta gono gininya. Si istri punya harta masing-masing,
Si suami punya harta masing-masing dan bagi yang berhutang kepada siapapun terpisah. Dia wajib punya obligasi untuk melunasi hutangnya masing-masing. Istri nggak perlu ikut tanda tangan, suami pun nggak perlu ikut tanda tangan. Kalau misalnya para pasangan membuat hutang, kalau terjadi apa-apa, di situ sudah jelas terpisah hutangnya. Kalau terjadi pailit, terjadi wan prestasi di dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak, para suami atau istri, menjadi tanggung jawab masing-masing. Harta kita istri atau harta suami yang tidak melakukan hutang tidak terseret-seret. Jadi kan aman nih harta yang salah satu pihak. Nah, kurang lebih isinya seperti itu. Nah, tapi apakah ada batasan-batasan, artinya kan perjanjian pranikah. Mungkin ini hal-hal yang ketika dibuatnya ini sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apakah ada kesepakatan yang sebetulnya ini tidak bisa diperjanjikan nih di perjanjian pranikah? Atau batasan-batasan apa sih sebetulnya yang ini kayaknya nggak bisa masuk nih di perjanjian pranikah? Perjanjian yang tidak masuk di dalam perjanjian pranikah itu adalah perjanjian yang melanggar norma dan kesusilaan. Contohnya misalnya, kalau saya ada salah satu yang selingkuh, maka seluruh harta yang dimiliki diambil nih sama salah satu pihak. Itu tidak bisa dimasukkan ke dalam suatu perjanjian pisah harta. Karena itu ranahnya bukan ranah kita lagi, tapi ranahnya adalah pengadilan untuk memutuskan. Karena itu kan melanggar norma, melanggar kepatutan yang tidak perlu dimasukkan ke dalam perjanjian. Misalnya, terus kalau seandainya kalau dia selingkuh menurut hukum itu sulit dibuktikan. Ya. Jadi harus dibuktikan menurut hukum. Batasannya apa ya? Batasannya apa? Itu terlampau terlampau abu-abu. Jadi kita tidak bisa memasukkan hal tersebut ke dalam perjanjian pisah harta karena keabu-abuan tadi gitu. Baik, sekarang kita sudah ada pertanyaan, kita beralih ke pertanyaan dulu ya, Ci Olive. Ci Olive juga kayaknya penasaran ya, pengen nanya juga gitu ya. Kita sekarang sudah ada pertanyaan yang sudah diajukan. Kita lihat ada pertanyaan dari @step_Annie. Saya berusia 22 tahun saat ini, saya dan pasangan sudah memiliki tabungan investasi bersama dalam bentuk saham. Nah, apakah saham bersama ini bisa dibuatkan perjanjian walau belum menikah? Walau belum menikah. Kalau saham itu kan benda bergerak, ya. Siapa yang memiliki bendanya, dialah pemiliknya. Jadi tidak perlu diperjanjikan. Kalau sahamnya atas nama seseorang, berarti dialah pemiliknya. Jadi tidak ada hubungannya dengan perjanjian pranikah nih. Kalau misalnya nih sebelum menikah dia punya saham di perusahaan PTA. Ketika dia menikah, walaupun tidak dengan perjanjian pisah harta, tetap milik dia. Karena itu adalah harta bawaan. Harta yang dia bawa ke dalam suatu pernikahan. Itu tetap menjadi miliknya dia. Jadi nggak bisa bukan harta bercampur. Yang dimaksud dengan harta campur adalah ketika pada saat mereka menikah tidak ada perjanjian pranikah, lalu hartanya bercampur menjadi yang dibeli pada saat pernikahan, itulah yang namanya harta bersama. Baik, saya ingin bertanya ke Ci Olive. Ci Olive, kalau menurut Ci Olive sendiri ya, sejauh ini bagaimana Ci Olive melihat begitu ya peran dari perjanjian pranikah atau perjanjian pasca pernikahan ini memberikan dampak positif? Kalau tadi Ci Olive sebetulnya melihat bahwa meng-highlight begitu ya, ini akan berdampak kepada perencanaan keuangan ya. Lalu bagaimana Ci Olive melihat, apakah mungkin Ci Olive juga pernah menghadapi mungkin kasus atau klien begitu yang kemudian ternyata ingin merubah begitu isi dari perjanjiannya, atau artinya ternyata bermasalah nih di kemudian hari perjanjiannya. Semula kan biasanya kita kalau membuat perjanjian ya di awal kita berdua sama-sama sepakat nih, di tengah jalan jangankan perjanjian gitu ya, kayaknya akan ada bisa banyak hal-hal yang mungkin akhirnya nggak jadi. Nah, bagaimana Ci Olive melihat ini bisa berdampak kepada keuangan keluarga? Oke, jadi memang ini sebelum dibuat perjanjian prenup benar-benar harus dipikirin secara matang ya, karena kondisi yang sekarang ketika sepakat belum tentu sama kondisi 10 tahun lagi. Katakan misalnya yang ramai banget waktu itu adalah case-nya Ari Wibowo gitu ya. Saat itu mereka prenup ya karena Ari Wibowo menganggap istrinya dari
kalangan orang kaya gitu ya, itu untuk melindungi. Tapi 10 tahun kemudian ternyata istrinya misalnya tidak punya penghasilan yang akhirnya harta itu semua milik Ari Wibowo, ketika bercerai istrinya nggak dapat apa-apa. Jadi harus dipikirin juga, terutama untuk mereka-mereka mungkin yang berkeinginan ketika menikah menjadi ibu rumah tangga. Harus dipikirin baik-baik nih plus minusnya. Karena kalau misalnya ketemu suaminya yang tiba-tiba beli asetnya itu, kalau ada prenup ya, pakai nama dia semua, maka kalau misalnya amit-amit terjadi perceraian, istrinya berarti nggak bawa apa-apa. Maksudnya nggak bisa gugat gono gini ya. Beda kalau misalnya tidak ada prenup kan, ya rumah mau nama suami pun tetap istrinya bisa gono gini gitu ya, karena ini harta bersama gitu. Tapi kalau misalnya ketemu suaminya mungkin yang royal ya, ketika dia punya uang, misalnya beli satu rumah atas nama dia, satu rumah atas nama si istrinya, ketika terjadi perpisahan, suaminya udah nggak bisa gugat lagi, walaupun itu pakai uang dia, karena itu udah menjadi hak si istrinya, seperti itu. Baik, terima kasih Ci Olive. Saya ingin bertanya ke Bu Melinda. Bu Melinda, kalau Anda sendiri melihatnya seberapa penting sebetulnya bagi para pasangan muda atau kaula muda untuk saat ini ya, untuk membuat perjanjian pranikah? Penting sekali kalau menurut saya, karena ketika kita menikah dengan itikat baik dari pasangan, dari kedua belah pihak. Artinya beritikat baik, walaupun pisah harta, kita tetap memikirkan kepentingan istri kita, bahwa istri kita patut kita berikan uang untuk dia jajan, untuk dia beli investasi. Jadi walaupun pisah harta tidak menutup kita akan memberikan dia lebih rezeki yang lebih. Tetapi kalau kita lihat lagi di isi perjanjian, melindunginya dari segi sisi kalau terjadi dispute di kemudian hari terhadap perjanjian yang diadakan oleh salah satu pihak. Itu melindungi keluarga, anak yang kita lindungi. Jangan sampai kita yang bikin hutang, anak kita yang menderita. Karena harta bersama itu akan disita semuanya kan, semuanya akan disita kalau seandainya salah satu pihak melakukan utang. Nah, di sisi itulah kita para Gen Z yang mau menikah, better dibuatlah perjanjian pisah harta untuk melindungi anak kita nanti. Baik, jadi artinya cukup banyak dampak positif ya. Satu lagi pertanyaan untuk Ci Olive. Ci Olive, bagaimana Ci Olive melihat artinya perjanjian pernikahan mungkin untuk bagi yang mau menikah atau sudah menikah begitu ya, memberikan peran utamanya mungkin untuk jangka panjang deh ke perencanaan keuangan ya kan, anak tuh pasti butuh sekolah, butuh kuliah begitu ya. Nanti artinya untuk pos-posnya nih, walaupun mungkin di tengah jalan sudah diperjanjikan bahwa penghasilan istri akan menjadi penghasilan istri, penghasilan suami akan tetap menjadi penghasilan suami. Bisa-bisa juga suaminya nanti mungkin beliin aset ke istrinya begitu. Tapi untuk rencana jangka panjang, bagaimana Anda melihat peran dari perjanjian pernikahan ini? Oke, karena tadi di dalamnya ada pasal-pasal terkait ongkos dan biaya itu sendiri. Mungkin nanti bisa di breakdown, misalnya kira-kira mau punya anak berapa sih? Terus tujuan pendidikannya sampai level apa sih? Terus mau nyiapin dana pensiunnya sampai seperti apa sih? Siapa nih yang berkontribusi nyiapin dana pensiun? Karena bisa juga misalnya ngatur keuangannya tuh gini, oke, suami yang bertanggung jawab untuk kehidupan hari-hari, misalnya sekolah anak lah, makan dan lain-lain. Si istri punya peranan untuk nyiapin dana pensiun berdua. Kayak gini kan juga bisa diatur ya.